Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang recount text. Recount text itu apa? Recount text itu kalau disederhanakan begitu jenis teks yang mana fungsinya untuk menceritakan kembali, to retell your experience, your activities, untuk menceritakan kembali tentang pengalamanmu atau aktivitasmu sehari-hari. Jadi recount text berbekal pada pelajaran kemarin atau pelajaran yang sudah saya videokan beberapa video yang kemarin, yaitu berbekal pada simple past tense. Kenapa? Karena recount text adalah retell, menceritakan kembali jelas untuk kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Maka kalau kalian nanti dapat tugas untuk membuat recount text, tinjau kembali, buka kembali catatan-catatan tentang simple past tense. Recount text terdiri dari 3 bagian. Recount text ada bagian yang pertama atau kita sebutnya dengan generic structure-nya. Generic structure atau susunannya. Nah, gini. Generic structure dari recount text yang pertama disebut dengan orientation. Orientation. Nah, begini. Orientation atau pembuka. Pada sebuah cerita jelas ada pembukanya. Nah, pembuka dalam sebuah cerita recount text itu namanya orientation. Berikutnya yang kedua ada event atau kejadiannya, peristiwanya. Peristiwa yang ingin kalian ceritakan pada recount text kalian. Eventnya apa? Yang ketiga ada yang namanya reorientation. Orientation. Nah, kalau tadi orientation pembuka, sekarang reorientation itu penutup. Akhir ceritanya bagaimana? Ya, itu tentang recount text. Kalau ditanya tujuannya apa membuat recount text? Nah, tujuannya adalah to retell, purpose. Purpose atau tujuannya to retell. To retell the experience. Gini, untuk menceritakan kembali pengalaman. Itu tujuan dari recount text. Nah, di akhir video ini akan saya buat sebuah tugas untuk kalian membuat recount text. Kita buat contohnya dulu. Misalnya recount textnya tentang kegiatan kalian selama di rumah karena libur wabah corona ini. Misalnya a week ago, seminggu yang lalu, gitu. Ada keterangan waktu, kita buka dari orientationnya. A week ago, our school memutuskan menggunakan id di belakangnya. Kenapa? Karena verb 2. Kenapa verb 2? Oh, week ago, seminggu yang lalu. Kejadiannya sudah seminggu yang lalu, makanya harus pakai verb 2. Our school decided. Sekolah kita memutuskan, memutuskan untuk study at home. Belajar di rumah. So, jadi we didn't atau did not, kalimat negatif yang tadi saya jelaskan. We did not, kita tidak. We didn't go to school. Nah, we didn't go to school. Kenapa ada did-nya? Karena ada kata kerjanya go. Kenapa ini? Loh Pak, ini kan week ago, kenapa go-nya nggak berubah jadi verb 2? Iya, karena kalimat negatif sudah ada did-nya. Kalimat kata kerjanya ini tetap verb 1. We didn't go to school. Oke. Ini kita anggap sudah orientation-nya. Sekarang kita ke event-nya. Event-nya I spend
pakainya pakai T karena spend yang pakai D itu verb 1, pakai T itu verb 2 nya. I spend my time, saya menghabiskan waktu saya to do many activities. Nah, saya menghabiskan waktu saya untuk melakukan banyak aktivitas. Example apa disebutkan watching television, make a cake, and etc. Ya, kita anggap ini eventnya. Kalian jelaskan eventnya di situ macam-macam. Mungkin membaca, mungkin yang suka lihat TV atau lihat dapat pelajaran, dapat tugas dari sekolah, bisa dijelaskan di situ. Yang ketiga, bagian yang disebut dengan reorientation. Reorientation itu penutupnya bagaimana? Saya berharap, I hope, coronavirus or COVID-19 went away soon. Nah, misalkan begitu. Go away because COVID-19 kita harapkannya segera perginya, tidak hanya kemarin tapi setelah ini COVID-19-nya go away soon. Begitu. Ini contoh dari recount text yang nantinya kalian harus buat dalam tugas kalian. Jadi minimal kalian buatnya adalah 3 paragraf. Kenapa kok 3 paragraf? Iya, karena bagian dari recount text kan ada 3. Ada orientation, event, and reorientation. Contohnya seperti ini. Itu saja penjelasan dari saya tentang recount text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.